Halo teman-teman Youth, apa kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita mau sama-sama puji Tuhan. Saya mau ajak kita sekalian untuk kasih hati kita untuk memuji Tuhan. Karena pujian yang sejati itu bukan hanya saat kita bernyanyi, bukan hanya saat kita mengucapkan kata-kata yang indah untuk Tuhan, tapi kita mau kasih hati yang tulus mau menyembah Tuhan. Rasa cukup bagiku, namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanmu, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanmu, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Welcome to our new series, Red or Radical.
Halo guys, so today gue bakal bicara tentang satu hal yang mungkin kalian gak sadar atau sadar melakukan ini dalam kehidupan kalian kepada orang lain. Tapi sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami hingga hari ini, dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman ini bisa bertumbuh dalam iman kita dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. So guys, kita itu pasti bisa punya favoritism, atau kita pasti punya fashion style yang kita favoritin. Contohnya aja, hari ini gue pakai bucket hat sama denim jumpsuits, dan itu adalah salah satu contoh dari fashion tahun 90-an. Gue memilih style ini karena gue suka dengan style yang kayak gini, tapi gue kurang suka sama style tahun 90-an yang lain. Kita bisa punya favoritism sama fashion kita, tapi jangan sampai kita favoritism sama orang lain. Kalian pernah gak sih disukain sama orang lain, atau kalian yang suka sama orang itu? Atau contohnya misal doi atau crush kalian yang suka sama kalian. It feels good, right, when you are the favorites? Tapi coba kalian bayangin kalau misalnya kalian dipilih kasih. It feels awful when someone else is being shown favoritism. Nah, kalian pasti udah bisa tebak lah ya apa yang gue mau ngomongin hari ini. Yes, you're right. Today we will talk about favoritism. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nanya, is it bad to have favorite people? Or is playing favorite is the same thing as having favorite people? Contohnya dulu gue pernah merasakan yang namanya dibedain, dipilih kasih di sekolah karena teman-teman di sekolah gue bisa dibilang mereka itu ekonominya kelas atas. Ada geng yang ekonominya kelas atas, isinya adalah anak-anak famous, anak-anak yang hype, anak-anak yang keren gitu. Dan gue di mata mereka adalah anak alim yang rajin dan pintar di kelas, sehingga ketika gue mau berbaur sama mereka, gue mau ngobrol sama mereka, mereka kadang gak ngeluarin gue gitu. Of course it's okay lah ya kalau misalnya kita punya orang-orang favorit, punya sahabat, karena memang kita nggak bisa cocok sama semua orang di dunia ini. Kita nggak bisa membuat orang itu sefrekuensi sama kita di dunia ini, nggak mungkin semua orang kayak gitu. Dan jadi kita itu butuh beberapa teman yang memang sefrekuensi, yang cocok sama kita. Tapi yang salah itu apa? Ketika kita itu pilih kasih sama orang lain. So what the difference between having favorite people and playing favorite? Yuk kita sama-sama baca dari Yakobus 2 ayat 1-10. Yakobus 2 ayat 1 berkata bahwa saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Yakobus 2 ayat 9-10. Ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, di firman Tuhan itu yang tadi kita baca, gak ada kan sama sekali kita baca tertulis gitu, kita gak boleh punya teman, gak boleh punya sahabat, gak boleh punya orang-orang favorit. Because there's a difference between having favorites and playing favorites. Dalam firman tadi, Yakobus membahas tentang rich people and poor people. Tapi bukan cuma itu yang bisa kita temuin dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada juga yang popular or unpopular people, cool or not cool, Christian or non-Christian, dan banyak lagi. Berdasarkan apa yang Yakobus tulis, kita bisa tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan favoritism. Tuhan sangat tidak berkenan kepada orang-orang yang pilih kasih, seperti menghina, tidak menghormati, mengejek, tidak mengasihi, mempermalukan seseorang karena latar belakang dia misal yang tidak punya uang, atau dia nggak populer, dia nggak punya kekuatan, dan yang lainnya. Tapi yang menarik adalah, in James 2 verse 5, he says God chooses to bless the poor. Wait, does that mean God plays favorite? Does God show favoritism? So to make
this makes sense, let's open Proverbs 22 verse 2. The rich and poor people meet together. The Lord is the maker of them all. Sekali lagi gue bilang, the Lord is the maker of them all. Tuhan adalah creator, pencipta semua orang. Mau itu orang miskin, orang kaya, orang terkenal, nggak terkenal, orang punya jabatan atau nggak punya jabatan, orang keren atau nggak keren, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. So it's safe to say, God doesn't show favoritism. As God's creation, we're all loved equally no matter what. Tapi jelas Tuhan memperhatikan orang-orang tertentu yang lebih membutuhkan, karena tidak semua orang mendapatkan perhatian yang sama, tidak semua orang mendapatkan treatment atau perlakuan yang sama, yang adil dari semuanya. Tuhan itu peduli juga, pasti melihat kita kadang pilih kasih sama orang-orang yang kita suka, kita pilih kasih sama orang-orang yang kita favoritin. Sehingga Tuhan mengingatkan kita untuk kita juga bisa peduli terhadap orang yang berbeda dari kita, orang yang nggak sefrekuensi dari kita, orang yang nggak keren, nggak terkenal, atau nggak kaya, orang yang tidak sama sekali tidak seperti kita gitu, tapi Tuhan ingin kita tetap mengasihi dia. So, does God play favorites? No. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk tidak pilih kasih seperti yang sudah Tuhan lakukan. Kita bisa lihat dari ayat yang kita baca di Yakobus dan Amsal, James said, favorite proves God's love, but proverb helps us see that showing favoritism is injustice. Kenapa injustice? Karena Tuhan itu tahu kalau misalnya kita itu pilih kasih sama orang yang kita suka dengan orang yang lain, kan orang tersebut yang kita pilih kasih itu pasti merasakan tidak adil, merasakan kesedihan dan sakit hati. Dan Tuhan itu mengasihi kita semua, sehingga Tuhan tidak suka kalau ciptaannya dibuat sedih atau sakit hati gitu. So, how we not to play favorites? Pertama, they are made of God. Treat everyone like they are made of God, because they are. Like in Proverbs 22 verse 2, the Lord is the maker of them all. Ingat kalau Tuhan itu adalah pencipta kita semua. Tuhan itu adalah pencipta manusia di dunia ini. Jadi kita itu harus memperlakukan mereka sebagai ciptaan Tuhan. Dan kita juga sebagai ciptaan Tuhan, kita harus menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang, tetap kepada sesama kita. Yang kedua adalah be generous. Kita harus generous kepada semua orang. You have to be generous with everyone, especially who really need it, because we're not given equal treatment by others or equal opportunities in the world. Kita itu seperti yang tadi gue bilang, nggak semua orang itu mendapatkan kesempatan yang sama, treatment atau perlakuan yang sama dari semua orang. Ada orang yang diperlakukan secara tidak adil, sehingga ya kita harus lebih memperhatikan mereka, bukan? Kita harus lebih generous ke mereka. Yang ketiga adalah don't play favorites. Radical people don't play favorites. We can see more good and less hate in this world by showing love like Jesus to everyone, like family, friends, school, church, and belief. The change would be radical. It's natural to want to show favoritism, karena kita suka berada dekat dengan orang yang sefrekuensi dengan kita. Gak apa-apa kalau kita pasti ada pilih kasih sama orang yang mungkin dia itu teman biasa, tapi dan yang satunya lagi itu sahabat kita. Kita pasti membedakan perlakuan kita sama mereka. Itu sangat dimengerti. Tapi ketika kita pilih kasih atau misalnya kita mengejek teman kita atau menghujat atau mempermalukan mereka, itulah yang salah. Kita pilih kasih dengan sahabat kita atau orang yang kita suka, kita itu cuma membuat orang itu sakit hati, sedih, dan merasakan dia itu diabaikan. So, guys, hari ini kita sudah bicara banyak hal tentang cara kita memperlakukan orang lain. But maybe you need to hear a different message today. Rather than being the person who excludes or ignores others,
Maybe you're the one being excluded or ignored. Mungkin kamu yang merasakan diabaikan, mungkin kamu merasa kamu itu diperlakukan secara tidak adil, ditolak oleh orang lain. Tapi gua mau sampaikan ini, Tuhan mau menyampaikan ini sama kamu. Kalau itu kamu ingat bahwa Tuhan itu gak pilih kasih. Tuhan menciptakan semua manusia dan kasihnya itu adil dan sama rata untuk kita semua. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan juga adalah penolong buat kita untuk selalu berada dekat dengan kita meskipun orang-orang menolak kita atau orang-orang mengabaikan kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Kamu itu adalah orang favorit Tuhan juga. Tuhan itu peduli sama kamu dan sayang sama kamu. Dan sebagai pengikut Tuhan, kita juga mau menunjukkan kasih Tuhan yang nyata untuk kalian dan seperti yang sudah Tuhan lakukan kepada kita juga gitu. Now, let the radical love of Jesus lead you to do something radical for others this week by noticing, including, and caring for people, especially people who aren't usually your favorites. Because radical people don't play favorites. Amen. Let's pray. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami hingga hari ini, dan hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak ingin kami favoritism kepada orang lain. Tuhan tidak ingin kami pilih kasih kepada orang lain. Biarlah kami selalu diingatkan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan untuk selalu mengasihi semua orang sama rata, selalu mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakangnya Tuhan seperti yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan, sekarang kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing, berkati agar kami bisa melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you Gladys sudah sharing firman Tuhan di ibadah online ICC Youth hari ini. Dan hari ini aku Alen yang akan memberikan sedikit respon untuk apa yang udah Gladys bagikan. So, teman-teman, hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita semua adalah mahakarya Tuhan yang berharga. Kita semua sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk bisa mengasihi semua orang di sekitar kita seturut dengan kasih Tuhan kepada kita. Seperti ada hukum Tuhan yang tertulis di Matius 22 ayat 39 bahwa kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So, don't play favorite. Dan hal lain yang diingatkan hari ini adalah bahwa Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. So, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu pilih kasih. Mungkin terkadang ada yang masih suka berpikir, kenapa ya kok keluarga dia kayak materinya lebih banyak dibanding kita? Kenapa ya kok dia bisa ini itu, aku nggak bisa. Tapi teman-teman, kita harus ingat bahwa kasih Tuhan kepada kita selalu sama untuk kita semua. Tuhan gak pernah pilih kasih karena kita berharga di mata Tuhan. So, kita harus mengingat bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Dan tugas kita adalah satu, setiap hari kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan sehingga kita bisa mengolah apa yang udah Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada akhirnya kita bisa sampai pada tujuan Tuhan yang udah Tuhan taruh di dalam hidup kita. So, itu firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama diingatkan untuk mengasihi semua orang di sekitar kita dan mengasihi diri kita karena kita berharga di mata Tuhan. Yuk, aku mau ajak teman-teman semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami sama-sama diingatkan untuk bisa mengasihi semua teman keluarga yang udah Tuhan taruh di lingkungan kehidupan kami Bapak. Dan kami juga diingatkan bahwa Bapak bahwa kami berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, setiap harinya kami mau terus mendekat kepada Tuhan sehingga kami bisa terus menjalankan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami dan memancarkan kasih Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami adalah anak Engkau yang berharga Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk semua anak youth dimanapun mereka berada. Engkau yang berkati, Engkau yang bantu mereka dalam setiap keseharian
harian, studi mereka yang mulai masuk lagi Tuhan. Semuanya Bapak, keluarganya, kesehatan, full protection di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus untuk hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. So thank you teman-teman udah join ibadah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. God bless you. ICC Youth. Kalau kalian diberkati dengan video ini, kalian bisa share link video ini ke teman-teman kalian. Selain itu, aku juga mau ngajakin kalian untuk ikut iClick yang diadakan setiap hari Jumat by Zoom. Kalian bisa kontak ke Instagram @ICCYouthBDG atau kalian bisa juga kontak ke nomor WhatsApp atau Line yang tertera di layar. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melalui bank atau electronic money yang tersedia. Dan kalian tinggal scan QR code yang ada di layar ini. Sekian informasi dari gua. Happy Sunday and God bless you.